Hai, masuk materi perpangkatan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Ayo masuk kelas matematika bersama Maya Sari dengan mengklik subscribe. Ini materi yang kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini akan kita memasuki materi tentang pemangkatan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Pemangkatan itu apa sih dan diperoleh dari mana? Jadi pemangkatan itu adalah atau diperoleh dari perkalian berulang. Maksud dari perkalian berulang itu seperti apa? Seperti ini, contoh 2 pangkat 3. Ini dibaca 2 pangkat 3. Ya, berarti 2-nya diulang sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini masuk dari pemangkatan atau perkalian berulang. Ya, jadi 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Oke, dalam istilah pemangkatan ini 2 itu adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokok. Ya, 2 ini adalah bilangan pokok dalam pemangkatan. Kemudian 3-nya, 3 ini disebut pangkat atau eksponen. Dan 3-nya ini disebut pangkat atau eksponen. Oke, jelas ya sampai sini? Bagaimana kalau bentuknya min ya? Min 5 pangkat 3. Jadi ini dibaca min 5 pangkat 3. Bagaimana cara mengalihkan perkalian berulangnya? Cukup negatif 5-nya atau min 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Ya, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Jadi hasil dari min 5 pangkat 3 itu adalah min 125. Jadi negatif 5 di sini adalah bilangan pokoknya, 3 adalah pangkat atau eksponen. Oke, kita ke contoh. Contoh lagi, misal min 9 ditambah 16. Min 9 tambah 6 aja. Min 9 tambah 6 pangkat 4. Berapakah hasilnya? Kalau ketemu soal seperti ini, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, baru kita pangkatkan, ya. Jadi min 9 ditambah 6 berapa? Ya, hasilnya min 3 pangkat 4. Baru min 3 kali min 3 dikali min 3 dikali min 3. Ya. Min kali min positif, positif kali min min kali min plus. Jadi hasilnya positif di sini. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Oke, paham ya sampai di sini? Kita masuk ke sifat-sifat operasi bilangan pemangkatan ya. Sifat yang pertama, jadi di sini sifat-sifat ini kita belajar tentang 3 sifat operasi. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama hasilnya dengan pangkatnya dijumlahin ya, A pangkat M tambah N. Jadi, apabila bilangan pokoknya sama,
bentuknya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Saya ulangi, apabila bilangan pokoknya sama dan operasinya bentuknya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ya, ingat, sifat ini berlaku apabila bilangan pokoknya sama. Apabila di sini 2, di sini juga harus 2. Tidak boleh berbeda. Ya. Ini bilangan pokoknya sama-sama 2. Maka bentuknya perkalian, berlakulah pangkatnya dijumlah. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2. 2 pangkat 3 tambah 2, 2 pangkat 5. Selesai. Ini sifat pertama. Kita masuk ke sifat kedua, yaitu kalau tadi bentuknya operasi perkalian, ini operasi pembagian. Jadi tetap bilangan pokoknya harus sama. Dengan bentuk operasi pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Contoh, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini bilangan pokoknya sama kan? Sama-sama 2. Jika berbeda, dia tidak bisa memakai sifat ini, ya. Jadi bilangan pokoknya 2, ini 2. Pangkatnya kalau bentuknya pembagian dikurang. 2 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 3, 2 pangkat 2. Selesai. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka A pangkat M kali N. Jadi M sama N-nya dikalikan. Contoh, 2 pangkat 3 pangkat 5. Maka pangkat ini dikalikan saja, jadi 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5, 15. 2 pangkat 15. Selesai. Saya ingatkan kembali, sifat-sifat operasi bilangan pemangkatan itu ada 3. Jadi dengan syarat yang utama adalah bilangan pokoknya harus sama, ya. Apabila bentuknya operasi perkalian, maka pangkatnya cukup dijumlah. Apabila bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurang. Apabila bentuknya seperti ini, pangkatnya cukup dikalikan. Oke, ingat ya, ada 3 sifat dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Saya punya soal. Tentukan nilai N pada soal ini ya. Jadi dia minta tentukan nilai N-nya berapa sih pada soal ini. Jadi ada soal 9 pangkat 4 sama nilainya apabila 3 pangkat N. Jadi kira-kira ini kita bisa menemukan N ini dengan sifat operasi tadi ke yang keberapa ya? Kita coba yang ketiga. 9 kita ketahui adalah 3 pangkat 2. Ya, karena 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 itu adalah 9. 3 pangkat N. Oke, ingat bentuk seperti ini maka pangkat cukup dikalikan. Jadi 3, 2 kali 4, 8. 3 pangkat N. Maka N sama dengan 8. Selesai. Sekarang kita lanjut dengan bentuk baku bilangan besar. Bentuk baku bilangan besar dinyatakan seperti ini. A dikali 10 pangkat N
di mana nilai A ini sendiri berada dari 1 sampai kurang dari 10. Jadi cukup 1 sampai 9,9. 10 nggak termasuk. Ya. Bilangan besar tuh bagaimana sih contohnya kayak 1 juta, ya. 1 juta, kayak 100.000. Itu merupakan contoh bilangan besar. Kayak gini ya, saya punya contoh bilangan 156. Jika diminta nyatakanlah bentuk bilangan bakunya, maka ingat, dia harus bentuknya seperti ini ya. Dan A ini berada dari 1 sampai kurang dari 10. Ya. Berarti dia tidak mungkin bentuknya 156, berarti 1,56 dikali 10 pangkat. Ini ada berapa belakang koma? Ada 2. 1, 2. 10 pangkat 2. Jadi bentuk baku dari 156 adalah 1,56 dikali 10 pangkat 2. Ya. Mengapa harus 1, ini? Karena bentuk bilangan bentuk baku dari bilangan besar adalah seperti ini. Kemudian, apabila diminta 345 juta. Nah, bentuk bakunya bagaimana? Ingat, si A itu berada di antara 1 sampai 10. Ya, berarti di sini pastinya 3,45 dikali, tinggal mikir 10-nya pangkat berapa. Kita hitung nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah yang di belakang koma. 7, 8. Berarti 10 pangkat 8. Selesai. Thanks for watching ya. Bye-bye. Sampai jumpa di materi berikutnya.